Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan memaparkan mengenai perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan Sleman tahun 2018. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hafida Royhana dan rekan saya Gregonius Ivanova Ditya Saputro. Kami dari D4 Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Untuk memfokuskan pembahasan pada perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan Sleman tahun 2018, maka ada 4 poin pembahasan pada video kali ini. Poin pertama, yaitu tentang peta daerah dari masing-masing kabupaten. Kemudian poin kedua, yakni letak geografis dan potensi wilayahnya. Poin ketiga, kita akan mengetahui perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan Sleman. Selanjutnya yang terakhir, yakni analisis terkait dengan kemandirian masing-masing daerah. Pertama, kita masuk ke peta daerah. Dapat terlihat bahwa Kabupaten Sleman memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari Pakem, Turi, Tempel, Cangkringan, Talasan, Ngaglik, Ngemplak, Sleman, Melati, Depok, Prambanan, Berbah, Sayegan, Godean, Minggir, Moyudan, dan Gamping. Pada Kabupaten Bantul juga memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari Piungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Sedayu, Pajangan, Bentul, Jetis, Pleret, Delingo, Imogiri, Bambanglipuro, Pundong, Panda, Sandakan, Sanden, dan Kretek. Selanjutnya, kita masuk ke letak geografis dan potensi wilayah dari kedua kabupaten. Kabupaten Sleman memiliki penduduk pada tahun 2018 sebanyak kurang lebih 1.206.714 jiwa dengan luas wilayahnya 574,8 km persegi. Perbatasan wilayah Kabupaten Sleman di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. Bagian selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Magelang. Potensi dari Kabupaten Sleman banyak sekali. Yang paling menonjol diantaranya pariwisata, industri kerajinan, pertanian, olahraga, dan kuliner. Untuk pariwisata, Kabupaten Sleman memiliki banyak tempat wisata, diantaranya wisata Gunung Merapi dan Candi Prambanan. Oh iya teman-teman, Kabupaten Sleman sangat terkenal dengan buah salaknya loh. Jika teman-teman berkunjung ke daerah Kaliurang, jangan lupa membeli jadahnya yang sangat gurih dan dipadukan dengan tempe bacem yang manis, rasanya nikmat sekali. Kabupaten Sleman juga memiliki stadion sepak bola yang megah yang bernama Stadion Mangguwarjo. Untuk Kabupaten Bantul memiliki penduduk pada tahun 2018 sebanyak kurang lebih 1.006.692 jiwa dengan luas wilayahnya 508,13 km persegi. Perbatasan wilayah Kabupaten Bantul di bagian utara berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul memiliki banyak potensi, mulai dari pariwisatanya, industri kerajinan, pertanian, perikanan, olahraga, dan juga kuliner. Wisata di Kabupaten Bantul yang sangat hits, yaitu pantainya, salah satunya Pantai Parangtritis. Untuk industri kerajinan, Kabupaten Bantul memiliki tempat wisata di daerah Kasongan.
Di sana teman-teman bisa melihat cara pembuatannya juga loh. Makanan khas dari Kabupaten Bantul adalah geplak. Geplak memiliki cita rasa yang manis. Kabupaten Bantul juga memiliki pusat olahraga yang terletak di daerah Sultan Agung. Di sana terdapat Stadion Sultan Agung dan tempat pacuan kuda. Selanjutnya kita akan mengetahui perbandingan LKPD untuk daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Pertama, untuk laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran terdiri dari selisih antara pendapatan dan belanja serta transfer. Kemudian akan menghasilkan surplus atau defisit. Selanjutnya diselisihkan dengan pembiayaan netonya sehingga menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, sekarang mari kita amati bersama laporan realisasi anggaran dari kedua kabupaten tersebut. Setelah kita mengamati laporan realisasi anggaran tadi, maka pendapatan Kabupaten Sleman lebih besar, yaitu sebesar 2.712.456.456,21 rupiah dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.227.027.027.348,97 rupiah. Kabupaten Sleman juga memiliki belanja yang lebih besar, yaitu sebesar 2.293.717.989,06 rupiah dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.155.660.760.352,96 rupiah. Kabupaten Sleman mampu memperoleh surplus lebih besar, yaitu 132.762.362.467,15 rupiah dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu 62.166.996,01 rupiah. Laporan keuangan selanjutnya yakni laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan sal terdiri dari sal awal diselisihkan dengan penggunaan sal dan akan menghasilkan sal akhir. Dari laporan perubahan sal masing-masing daerah, maka Kabupaten Sleman memiliki sal akhir lebih besar, yaitu 442.546.398,15 rupiah dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, yaitu 279.249.016,4 rupiah. Selanjutnya, laporan operasional. Laporan operasional yakni selisih dari pendapatan LO dan beban, kemudian akan menghasilkan surplus atau defisit kegiatan operasional. Selanjutnya, surplus atau defisit kegiatan operasional diselisihkan dengan surplus atau defisit kegiatan non-operasional yang menghasilkan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Bagian perhitungan terakhir yakni mengetahui nilai dari pos luar biasa yang kemudian diselisihkan dengan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa dan akan menghasilkan surplus atau defisit dari laporan operasional. Mari teman-teman kita amati bersama terkait dengan laporan operasional dari kedua kabupaten ini. Setelah kita mengamati laporan operasional dari kedua kabupaten, maka pendapatan LO Kabupaten Sleman lebih besar, yaitu sebesar 2.786.589.051,8 rupiah dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.248.448.960,03 rupiah. Kabupaten Sleman juga memiliki belanja yang lebih besar, yaitu sebesar 2.353.595.085.713,67 rupiah
dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.055.514.714.999 rupiah. Kabupaten Sleman memperoleh surplus lebih besar, yaitu 429.717.208.191,65 rupiah. Dibandingkan Kabupaten Bantul, yaitu 192.471.436,04 rupiah. Laporan perubahan ekuitas merupakan selisih dari ekuitas awal dengan surplus atau defisit dari laporan operasional, kemudian dijumlahkan dengan dampak kumulatif dari perubahan kebijakan. Dari laporan perubahan ekuitas kedua kabupaten, maka ekuitas akhir Kabupaten Sleman lebih besar, yaitu 4.532.632.014.698,27 rupiah. Dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, yaitu 3.229.288.585 rupiah. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari kedua kabupaten terlihat bahwa aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Namun untuk dana cadangan, kedua kabupaten tidak memiliki nilai. Untuk kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kabupaten Sleman memiliki nilai pada kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sedangkan untuk Kabupaten Bantul memiliki kewajiban jangka pendek, namun tidak untuk kewajiban jangka panjang. Kedua kabupaten memiliki nilai ekuitas yang cukup besar. Dari laporan neraca tersebut, maka Kabupaten Sleman memiliki jumlah aset yang lebih besar, yaitu 4.584.982.107,18 rupiah. Dibandingkan jumlah aset Kabupaten Bantul, yaitu 3.250.103.752,86 rupiah. Jumlah kewajiban Kabupaten Sleman lebih kecil, yaitu 16.252.967.408,91 rupiah. Dibandingkan jumlah kewajiban Kabupaten Bantul, yaitu 32.919.815.170,1 rupiah. Laporan arus kas terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Terlihat bahwa Kabupaten Sleman mengalami penurunan kas sebesar 14.534.947,85 rupiah. Sedangkan Kabupaten Bantul mengalami kenaikan kas sebesar 31.161.89.302,97 rupiah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dapat dihitung berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Berikut merupakan rumus dari rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Semakin tinggi persentase rasio kemandirian daerah, maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut. Untuk menghitung rasio kemandirian daerah dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut. Rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Pendapatan asli daerah dari Kabupaten Sleman sebesar 894.300.000
Rp279.961.557,85 dibagi dengan total pendapatan daerah yaitu sebesar Rp2.712.980.456,21 sehingga menghasilkan rasio kemandirian sebesar 32,97%. Untuk Kabupaten Bantul, pendapatan asli daerah sebesar Rp463.956.229,75 dibagi dengan total pendapatan daerah sebesar Rp2.727.750.227,348,97 kemudian dikali 100% dan menghasilkan rasio kemandirian daerah sebesar 20,77%. Dari perhitungan rasio kemandirian daerah kedua kabupaten, maka rasio kemandirian daerah Kabupaten Sleman sebesar 32,97% lebih tinggi dibandingkan rasio kemandirian Kabupaten Bantul yaitu 20,77%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keuangan Kabupaten Sleman lebih mandiri dibandingkan Kabupaten Bantul. Sekian teman-teman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.